Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya harap kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Malam ini jam 11.36 saya sudah ada di sini nih, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta di Gate 20. Dan saya mau kemana? Actually nanti jam 2 pagi saya akan berangkat ke Kupang. Tapi plannya bukan ke Kupang. Di Kupang kita akan transit sekitar 6 jam gitu ya. Kita akan tiba di Kupang nanti jam 6 waktu setempat. Kemudian kita akan ngelanjutin trip kita satu flight lagi dari Kupang ke Waingapu, Sumba. Aduh, alhamdulillah finally kita ada kesempatan ke Sumba. Jadi saya ngambil libur beberapa hari. Sebetulnya teman-teman, ini bukan touring motor. Jadi awalnya memang saya niat touring motor gitu ya, ke Sumba karena tahun 2020 ya. Ya 2020 itu saya sempat touring sampai Sape, niatnya ke Sumba, cuma nggak ada nggak ada penyeberangan dari Sape ke Sumba. Akhirnya saya balik tuh, gagal gitu ya. Nah tahun ini dengan ada beberapa cuti, saya sebetulnya niat ke Sumba naik motor. Awalnya begitu ya, tapi di 2 minggu terakhir itu kebetulan saya punya temen yang lagi riding ke sana, dan mereka udah 1,5 minggu kalau nggak salah itu mereka belum bisa masuk ke Sumba. Jadi mereka ketahan di Kupang. Memang the issue about traveling to Sumba lewat jalur laut, jadwal kapalnya itu belum tentu gitu ya. Terus karena saya tahu temen yang ada field report gitu ya, kayak tiap hari ini kita belum bisa keluar nih om gitu kan. Tadi pagi saya dapat info teman saya akhirnya memutuskan untuk kembali dari Kupang balik lagi ke Sape di Sumbawa, kemudian untuk balik lagi mereka kembali. Jadi dan mereka udah 2 kali mencoba masuk dari luar ke Sumba, dan mereka di percobaan kedua juga belum berhasil ya. And that's why akhirnya setelah saya mempertimbangkan gitu ya, aduh apakah saya riding lagi dari Jakarta sampai Sape terus nyebrang, which saya nggak tahu penyeberangannya ada atau enggak, atau apakah saya kirim motor dari Jakarta ke Aimere terus nanti dari Aimere saya coba nyebrang ke Sumba. Itu juga uncertainty-nya tinggi gitu ya, nggak ada yang ngejamin saya bakal nunggu berapa lama, bisa sehari, bisa 3 hari gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk berangkat ke Sumba tanpa motor. Saya bawa sepeda teman-teman. Jadi plannya sih nggak ngoyo gitu ya, nggak kayak saya mesti keliling Sumba naik sepeda, nggak. Kalau kan tempatnya ada yang jauh ada yang dekat gitu ya, mungkin di leg atau di jarak-jarak yang jauh saya nggak naik sepeda gitu, karena saya mungkin capek banget gitu ya kalau sepeda jarak jauh. Tapi kalau 10-20 kilo, 30-40, 50 masih oke lah. Tapi kalau dia udah di atas 50 kayaknya nggak gitu ya, because I just wanna have fun, nggak mau nyari penyakit gitu ya. So the plan is saya tiba di Sumba insyaallah besok di Waingapu gitu ya, sekitar jam 1:30 siang. Check in hotel, istirahat, terus Sabtu, Minggu, Senin, Selasa kita akan keliling Sumba. Ada 4 tempat yang saya pengen kunjungin, ikutin terus videonya. And then di hari Rabu minggu depan kita akan terbang dari Sumba ke Bali. Kita keliling-keliling Bali 2-3 hari, just istirahat gitu ya, winding down. Habis itu balik deh ke Jakarta. So teman-teman, this trip unfortunately you will not see me riding a motorcycle. You will see me on my bike mostly, and you will see some beautiful places. Hopefully gitu ya. Saya cuma ngelihat gambar-gambar, belum pernah ke sana. So kita explore bareng Sumba dari atas sepeda. Dan mungkin juga sepedanya bakal naik bis nanti kadang-kadang gitu ya teman-teman.
So ya, oh, lama juga saya ngobrol ya. Ya, senang sekali bisa ketemu kalian lagi di video baru di perjalanan saya yang udah lama banget saya pengen kunjungin di Sumba. So ya, keep watching, dan ya udah, saya mau tunggu pesawat saya about 2,5 jam lagi. Oke, let's go. Dibuka. Bagi penumpang lain yang belum kami sebutkan nomor kursinya, dimohon untuk tetap duduk. Sekali lagi kami ingatkan bagi penumpang lain yang belum kami sebutkan. Halo teman-teman, selamat pagi. Ini jam 6:30. Tadi saya sudah landing di Bandara El Tari Kupang. Jadi ini adalah di Bandara El Tari Kupang. Saya kira-kira landing 30 menit lalu. Dan saya keluar dulu karena saya pengen tahu di luarnya gimana, dan juga karena penerbangan saya berikutnya tuh masih 6 jam lagi. Situasinya kayak gini, bandaranya bagus. Ini bandaranya kayak gini. Itu bandara keberangkatan, lagi banyak orang mau naik haji di situ kayaknya. Banyak rombongan umroh. Kemudian nih depannya kayak gini, ada langsung ya. Jadi di depan keberangkatan tuh di sini langsung ada parkiran motor, parkiran mobil, dan di sini arrivalnya ya, kedatangannya. Bandaranya di pinggir laut, tadi saya lihat ya waktu dari atas nih, bandaranya pinggir laut. Jadi plannya sekarang saya mau, karena masih 6 jam lagi ya, saya pengen tahu kota Kupang kayak gimana. Mungkin makan pagi di situ sebentar, terus balik lagi ke bandara gitu ya, ke Bandara El Tari di Kupang. So far teman-teman, kayaknya ini adalah titik paling timur saya pernah berada di Indonesia ya. Sebelumnya dulu pernah ke Manado, terus kemarin juga riding ke Manado. Kayaknya paling timur ini nih. Atau enggak ya? Mungkin Larantuka sama Maumere lebih timur ya. Kayaknya itu deh. Oh ya, jadi ini bukan titik paling timur, tapi kayaknya ini adalah titik paling selatan. Titik paling selatan di Indonesia yang saya pernah kunjungin, Kupang gitu. Oke teman-teman, mau makan dulu, mau lihat kota Kupang, terus kita kembali lagi ke sini nanti sekitar jam 10-an. Let's go. Pakai apa ini kak? Ini ayam apa? Ayam bumbu? Ini aja, telur aja. Pakai sambal atau nggak usah? Pakai. Itu apa? Bumbu rendang? Oh, bumbu rendang. So, keluar bandara nggak sampai 2 kilo sih kayaknya. Ada tempat nasi kuning, terus saya berhenti. Kenapa saya berhenti di sini? Karena tadi yang makan rame gitu ya. Jadi kayaknya di sini tempat orang lokal makan, terus waktu saya berhenti juga kayaknya itunya sedap gitu. Jadi saya berhenti. Nah, ini menurut saya ini cukup pas ya di Nusa Tenggara Timur. Kayak saya ke Baju itu malam pagi banyak yang jual nasi kuning. Ternyata di sini juga khasnya, saya tanya kalau di Kupang sini ya rata-rata nasi kuning, atau katanya juga biasa ikan asam kuah gitu ya, ikan kuah. Nah, barusan saya makan, menurut saya sih sedap gitu makanannya. Ini ada biasa sih sebetulnya, ada nasi kuning, ada mie, ada orek, sama ada tempe. Oke, saya makan dulu sebelum kita lanjut lagi ke bandara. Nah. Oh gitu Pak? Oi, daerah ini tanjakan semua. Tanjakan banyak? Banyak, Bapak ingat sini di atas tanjakan semua. Sumba pun begitu? Sumba memang agak rata sedikit. Agak rata? Bagus lah. Tapi kalau di Kupang ini? Setengah mati. Setengah mati? Bapaknya tanya, kok saya pakai helm sepeda? Saya bilang saya mau sepedaan di Sumba. Dia bilang kalau saya sepedaan di Kupang berat. Dia bilang tanjakannya banyak. Ya, kalau sepeda lipat berat.
Ajakannya berat. Saya bilang saya buat sepeda lipat, dia bilang wah berat kalau di Kupang. Ya, Kalau Sumba gimana Sumba? Kalau Sumba daerahnya rata. Agak rata katanya. Ini sekarang kita sama Pak siapa nih? Ini Dani. Pak Dani. Kita mau diantar ke Jauh kafe. Jauh tuh katanya kopi bajawanya enak. Saya tahu dari Google juga sih. Jadi kayaknya sih belum buka, jadi kita nunggu di sana sebentar. Oke, siap. Kita jalan-jalan di kota Kupang. Ya, jelas. Ini apa? Patung Ini Franseda? patung Tirosa. Terosa. Ya, ini patung Tirosa dan nama patung Bunda Ranti. Oke. Kupang guys, Pulau Timur. Mantap. Halo teman-teman, ini saya di kantornya Bapak Leskodat, Gubernur dari NTT. Pak Leskodatnya sih sekarang katanya lagi di Labuan Bajo, lagi ada acara apa ya, ASEAN ya, yang baru penutupan kemarin. Jadi ini NTT, Kupang sendiri itu adalah ibu kota dari Nusa Tenggara Timur, dan ini kantor gubernurnya. Bagus ya, tuh dia. Jadi tadi sebetulnya saya naik Grab dari tempat makan tadi. Saya naik Grab pengen ke Jauh Coffee gitu ya. Terus Bapak Grabnya bilang, "Bapak mau ke tempat ini nggak? Kantor gubernur foto-foto." Saya bilang bagus juga. Jadi dia nganterin saya ke sini gitu ya. Saya mau foto-foto sebentar, terus nanti ke tempat Jauh Coffee. Habis itu baru deh kita balik ke bandara ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke teman-teman, kita udah sampai lagi di Bandara El Tari Kupang. Setelah tadi kita main-main ke kota Kupang ya, makan, ngopi, foto-foto di kantor gubernur. Sekarang kita udah sampai lagi ke departure. Jadi kita mau check-in, flight kita ke Sumba jam 12.50. Oh ya, tadi yang saya rasakan sedikit unik adalah walaupun cuaca cahaya mataharinya tuh terik banget gitu ya, tapi naik motor tuh adem gitu karena anginnya tuh agak dingin. Unik sih menurut saya. Gitu ya, terik tapi anginnya dingin gitu, menyenangkan. Jadi nggak terlalu bikin keringetan gitu ya. In fact saya nggak keringetan gitu, padahal cahaya mataharinya terik banget. Oke teman-teman, kita check-in. Mudah-mudahan pesawatnya nggak delay. Sampai Sumba kita cari hotel, istirahat. Besok kita mulai riding. Tapi seperti teman-teman lihat, saya pakai helm sepeda. Ya, saya nggak bawa motor, saya naik sepeda. Tapi nggak full naik sepeda keliling Sumba sih teman-teman, karena itu jauh banget gitu ya. Jadi mungkin di jarak-jarak yang jauh either naik bis gitu ya. Jadi saya naik sepedanya itu rute pendek aja. Oke teman-teman, kita check-in dulu ya. Let's go. Oke, kita sudah check-in, sudah clearance juga barang-barang. Ini dia. Ini Bandara El Tari di Kupang. Bagus bandaranya. Ya tentu ya, ini kan bandara di ibu kotanya NTT. Banyak turis. Ini ruang tunggu domestiknya. Asik ya, bandaranya bagus. Jadi di 4 tahun ini dari 2019 keliling-keliling Indonesia, dari mana ya? Flores, Banda Aceh, Manado, Makassar, Kupang, Lombok. Bandaranya udah bagus-bagus, keren. Emang niat sih pembangunan infrastrukturnya ya, mantap.
semoga berlanjut pembangunannya. Oke, nih kalau saya lihat tadi sepi banget ya pagi. Datang jam 6. Kalau ini jam berapa nih? Setengah 11 sudah cukup ramai. Kita lihat ya. Cukup ramai. Oke teman-teman, karena udah tinggal nunggu boarding, kita duduk-duduk dulu istirahat karena ini lumayan adem bandaranya ya, dingin. Saya cari gate-nya dulu, terus kita lanjut nih. Insya Allah semoga nggak delay ya. Jam 1.22 on time sih kayaknya, kita mau lanjut ke Sumba. Ini pesawatnya, pesawat kecil. Naik Citylink. Udah lama banget nggak naik pesawat turboprop kayak gini. Terakhir naik pesawat kayak gini tuh tahun 2018 dari Palembang ke Lampung. Naik lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita naik yuk. Let's go guys. Selamat siang. Di dalam pesawat masih harus pakai masker. Situasi pesawatnya kayak gini. Di depan masih kosong ya. Bapak permisi, boleh minta bantuannya? Saya pindahkan paling depan. Karena pesawatnya agak kosong, jadi tadi saya disuruh pindah ke depan. Jadi kita sekarang di belakang pilot. Itu pilotnya di row 1 gitu ya. Kayaknya sih on time berangkat ke Sumbanya ya. Udah cukup lama nih berangkat. It's about 9 hours dari jam 2. Oh no, mau 12 jam ya. Kan berangkat dari Soekarno-Hatta jam 2 pagi. Sekarang udah setengah 2 siang. Almost 12 jam. Selamat siang Bapak dan Ibu yang terhormat. Kami tadi atas lebih selamat datang.
bakal start sampai finish gitu ya. Banyak adjustment dari plan awal gitu, saya sampai bikin opsi A, opsi B, opsi C gitu ya. Dan opsi-opsinya itu berevolusi gitu ya. Nah jadi teman-teman plannya adalah jadi setelah mempertimbangkan banyak opsi gitu ya, nyewa motor kah, nyewa mobil kah, nyewa segala macam gitu, akhirnya yang paling visible buat saya setelah saya pikir-pikir gitu itu adalah kita mengkombinasikan antara naik sepeda di Sumba dengan pakai mobil untuk jarak-jarak yang jauh gitu ya. Jadi untuk mengurangi semua kompleksitas nyari mobil segala macam dari satu titik ke satu titik yang lain, tadi saya udah discuss sama istri saya, kayaknya yang paling visible buat saya adalah saya nyewa mobil, jadi mobilnya bareng sama saya. Pagi mungkin saya naik sepeda mungkin 30 sampai 60 kilo maksimal, begitu capek siang masukin sepedanya ke mobil, kita lanjut sore kalau udah segeran lagi turun dari mobil naik sepeda, kayak gitu sih ya. Memang agak manja gitu ya, nggak apa-apa, saya kan udah 20 tahun lagi gitu umurnya. Kalau 20 tahun mungkin dari Sumba, dari Waingapu sampai Tambola kan kita goes gitu ya, tapi ya udahlah ya, kita take it easy, kita kombinasiin antara pengen main sepeda di Sumba sama menghindari capek, kita bawa mobil juga pakai sopir. Tadi saya udah telepon, kayaknya dia juga udah biasa bawa orang yang pengen touring sepeda plus combine dengan bawa mobil di Sumba gitu, jadi kayaknya dia udah tahu gitu ya, oh biasanya kayak gini pak ya kan. Jadi mudah-mudahan nanti ketika saya landing di Waingapu dia masih available gitu ya, hopefully gitu teman-teman. Agak ribet ya, agak ribet, nanti saya ceritain deh kenapa saya nge-plan ini last minute gitu ya, kenapa tiba-tiba gitu last minute. Guys teman-teman, saya mau istirahat siang dulu, mungkin setengah jaman lumayan. Nanti landing sebelum masuk hotel mungkin kita makan siang dulu. Oh ya saya lupa belum sholat juga, sholat dulu ya. Assalamualaikum. Jam 3 kita sudah landing di Bandar Udara di Waingapu. Namanya cukup unik, namanya Umbu Mehang. Umbu Mehang Kunda, pasti ada artinya tuh. Pesawatnya cerah sekali ya, nggak ngebayangin besok kalau cuacanya pas goes kayak gini lumayan juga ya. Tapi kita lihat waktu lah. Kalau panas banget kita masuk mobil. Oke, kita ambil bagasi ke hotel istirahat biar besok fit. Ini dia bandar-bandarnya.
baru, kayaknya baru ya, belum dibuka teman-teman. Walaupun tampaknya udah berdiri tapi masih ditutup. Jadi kita ke bangunan ini. Nah ini teman-teman, karena apa namanya, bandar udara yang lagi direnovasi itu belum dibuka. Ini bandar udara di Waingapu nih, gini nih. Ah ini bedeng. Jadi masih temporary bedeng kayak gini ya. Simple banget gitu. Ini orang-orang pada duduk di situ ya. Terus ngambil barang di situ. Lalu mudah-mudahan sepeda kita nyampe ya. Nah teman-teman, alhamdulillah sepedanya nyampe juga Waingapu ya kan, bareng sama saya turunnya. Dan ini dia. Jadi plannya adalah kita unpack sepedanya, bongkar. Karena sebetulnya ini cuma di wrap, dalamnya ada kardus gitu, nggak kardus kotak tapi kardus seadanya gitu ya. Saya mau cari tahu apakah si bandara ini dekat sama tengah kotanya Waingapu. Kalau jauh kita cari kendaraan, kalau dekat kita gos gitu ya. Kayaknya sudah nggak tahu. Yuk kita bongkar dulu yuk. Halo. Nah ini kita on the way ke hotel. Alhamdulillah sepedanya come in one piece. Ini mudah-mudahan kita ke hotel nggak nyasar ya. Jadi tadi saya ketemu orang di apa namanya, di bandara pas lagi unpack sepeda. Ya biasalah ya, ada warga lokal yang menawarkan transportasi gitu ya. Kayaknya sih jadi pakai jasa dia. Jadi dalam 4 hari ke depan kita bakal ditemenin sama local guide. Jalannya asik juga ya, lihat. Oke, kita goes dulu sampai hotel, istirahat, makan malam, besok mulai activity. Let's go. Wah, kuda. Halo. Kuda. Tadi juga di beberapa rumah saya lihat ada kuda yang diikat di depan rumah gitu. Kayaknya jadi sesuatu yang cukup umum punya kuda di Sumba ya. Besar ya kudanya ya. Sebentar lagi harusnya kita sampai hotel.